Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami, Bangkulon Channel. Halo sahabat Bangkulon, pada kesempatan kali ini, Bangkulon akan menyajikan profil dari Pangeran Cakraningrat I, Raja Madura setelah kalah perang dengan Mataram. Namun sebelum itu, jangan lupa klik subscribe dan share video ini ke seluruh media sosial milik sahabat Bangkulon semua. Sahabat Bangkulon, Pangeran Cakraningrat I terlahir dari rahim seorang permaisuri Raja Madura kedua yang bergelar Gusti Ratu Ibu Sepuh. Beliau adalah putri dari Pangeran Pradoto atau juga masyhur dengan sebutan Pangeran Jamburingin. Ibunda Pangeran Cakraningrat I dimakamkan di Madegen, Kabupaten Sampang, dan tetap masyhur dengan sebutan Ratoh Ebu. Ayahanda Pangeran Cakraningrat I menjadi raja kedua di Arosbaya, melanjutkan Panembahan Lemah Duwur yang bergelar Pangeran Tengah, dan bertahta dari tahun 1512 Saka atau 1592 Masehi sampai dengan 1542 Saka atau 1621 Masehi. Sahabat Bangkulon semua, Pangeran Cakraningrat I diangkat menjadi Raja Madura oleh Sultan Agung dan dinobatkan pada tanggal 12 Rabiul Awal 1405 Hijriah atau 23 Desember 1624 Masehi bersamaan dengan Gerbek Maulud dengan Candra Sengkala Naga Kapanah Titis Ing Midi 1546. Gusti Pangeran Cakraningrat I bertahta dan berkeraton di Madegen, Sampang. Pangeran Cakraningrat I yang bernama kecil Raden Praseno ini, meskipun menjadi raja di Madura, namun beliau sering berada di Mataram dikarenakan tenaga beliau dibutuhkan di sana sebagai panglima perang Mataram. Sahabat Bangkulon semua, permaisuri Pangeran Cakraningrat I adalah Gusti Ratu Ibu Syarifah Ambami, putri dari Pangeran Ronggo, generasi kelima dari Kanjeng Sunan Giri Gresik. Gusti Pangeran Cakraningrat I memiliki 11 orang putra, yaitu 1. Raden Aryo Atmojonegoro, 2. Raden Undakan, 3. Raden Demang Mloyo Kusumo, 4. Pangeran Siding Argopojok, 5. Raden Sumo Tanoyo, 6. Raden Mantri, 7. Ratu Mertopati, 8. Ratu Maospati, 9. Ratu Megatsari, 10. Ratu Ayu Wironolo, 11. Raden Ayu Rondo. Sahabat Bangkulon semua, dalam sejarah Madura, tata caranya pemerintahan daerah-daerah di Kepulauan Madura dan hubungannya diceritakan bahwa suatu ketika dikala Pangeran Cakraningrat I lama berada di negeri Mataram, permaisuri beliau bertapa di suatu tempat tinggi di daerah Buduran Arosbaya. Dalam pertapaannya, beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anak-anaknya menjadi Raja Madura selama 7 turunan. Setelah suaminya kembali dari Mataram, dihaturkanlah tentang pertapaannya tersebut dan tentang bertemunya beliau dengan Nabi Khidir alaihi salam. Dan setelah mengetahuinya, Pangeran Cakraningrat I diam saja dan membuang muka tanda tidak puas. Kemudian sang permaisuri menanyakan kepada sang raja akan ketidaksukaannya itu. Maka dijawablah oleh Pangeran Cakraningrat I, "Jikalau engkau memang sungguh sayang, mengapa hanya memohon sampai 7 turunan saja? Mengapa tidak memohon seturun-temurun?" Mendengar ucapan suaminya tersebut, Gusti Ratu berderai air matanya dan kembali ke pertapaannya serta meneruskan pertapaannya tersebut sambil menangis hingga ajal menjemputnya di sana. Sahabat Bangkulon semua, pada suatu ketika di negeri Mataram,
Pangeran Cakraningrat I sedang menginspeksi pasukannya dalam pembuatan batu bata merah yang secara kebetulan bersamaan dengan Pangeran Alit membawa pasukannya ke Mataram hendak mengamuk. Kedua pangeran tersebut bertemu di alun-alun negeri Mataram. Maka dibujuklah Pangeran Alit agar mengurungkan niatnya tersebut. Rupa-rupanya Pangeran Alit tidak menyukai siapapun menghalangi niatnya tersebut. Maka secara tiba-tiba Pangeran Alit menghunus kerisnya dan menusukkannya kepada Pangeran Cakraningrat I. Tak ayal lagi, Pangeran Cakraningrat I pun roboh dan terjatuh ke tanah. Mendengar dan melihat ayahnya tersungkur ke tanah, Pangeran Atmojonegoro segera menyerang Pangeran Alit dan pertarungan kedua pangeran itu pun tidak dapat dihindarkan lagi. Keduanya saling tusuk-menusuk hingga akhirnya keduanya pun meninggal. Wafatnya Pangeran Cakraningrat I di bumi Mataram membela rajanya yang syah itu terjadi pada 1648 Masehi dengan Candra Sengkala Wedono Remek ing Mancabumi 1569 Saka. Beliau pun dimakamkan di Imogiri, tempat pemakaman raja-raja Mataram. Sahabat Bangkulon semua, demikianlah seuntai kisah dan profil dari Gusti Pangeran Cakraningrat I, Raja keempat negeri Madura yang bertahta di Keraton Madeken, Kabupaten Sampang saat ini. Semoga menginspirasi. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share ke media sosial sahabat-sahabat Bangkulon semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.